ada akhwat yang bercadar. Hmm. Kan itu kan bahan juga dong. Kan bisa jadi kan bahan cadar sama bahan ini sama ya, bisa jadi. Dia mungkin kan ngomong kena air liur, ludah. Kan bini gua pernah cipika-cipiki lah sama seseorang, akhwat lah. Tiba-tiba nyium aroma amis. Nah, gua enggak tahu itu apakah dari liur atau keringat atau apa nih? Itu apakah ke bahan? Nah, mungkin lu bisa edukasi dari sisi bahan deh. Oke, Bagaimana jadi nih? Kita kasih solusi. Haikal Kamil dipecat jadi karyawan sang kakak akibat terlalu rajin bekerja. Parah nih bisnis keluarga gimana sih? Bro, mampir lagi bro. iya Der, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih banyak yang request lo juga karena memang gimana cara bikin bisnis busana muslimah, busana muslim. Ya. Gue tahu Gerai Hawa brand lo ini dari tahun 2017 ketika gue belajar kajian lah ya, ngaji lah. Ya. Hijrah lah dalam tanda kutip ya. Waktu itu kan gue dari dunia radio ke ya udah dagang, usaha dan lain sebagainya. Ya. Ini Ustadz yang di Masjid Nurul Iman nih, Masya Allah nih penyampaiannya. Ternyata dipakai sama Ustadz Khalid Basalamah di tahun itu udah mengundang mata gue nih. Wibawa sekali ya kalau seseorang pakai baju Gerai Hawa ya. Wah, alhamdulillah. Kayaknya tegas gitu. Kayaknya kayak kalau kata mungkin sebagian influencer tuh yang cewek-cewek gitu ya, ngeliatin kayak sosok kebapaan banget nih Ridwan Kamil nih gitu loh. Ya bener kan? Menurut gua tuh Ridwan Kamil tuh kebapaan banget gitu loh. Astagfirullahaladzim. Iya bener kan? Lu kenapa kagok gitu sih? Kalau tiba-tiba gue jadi politik gitu. Iya, kan, tipis memang ya. Iya kan gue gak ngomong siapa-siapa. Iya. Pak Prabowo kebapaan banget. Iya. Kan? Pak Ridwan Kamil kebapaan banget. Oh iya. Iya kan? Siapa lagi tuh? Pak Anies gimana Pak Anies? Kebapaan nggak? Bagus ya. Bapak kan punya anak. Iya. Kebapaan banget. Iya. Keren lah. Pak Jokowi. Wih, benar. Kebapaan banget. Pokoknya semua bapak-bapak lah. Iya. Kan? Maksudnya Mas Pramono Anung. Iya, kebapaan juga. Kebapaan juga. Iya. Siap. Ya. Selamat ya Mas. Ya. Jadi artinya adalah banyak meningkatkan aura kebapaan dan keelegansinya para laki-laki. Teku Wisnu juga di Gerai Hawa ya bro? Bang Inu foundernya. Bang Inu tuh foundernya. Jadi ini brand Gerai Hawa nih dari tahun Maret 2014, Der. Tahan dulu kita bahas deh ya. Siap. Nah, seluk-beluknya bagaimana cara menghadapi di zaman sekarang online. Dan lu affiliate lu kenceng ya bro? Alhamdulillah. Affiliate growth-nya luar biasa bagus. Tuh kan. Kalau lu pernah merhatiin nih kemarin-kemarin nih, sebulan ini gue lagi ngegoreng affiliate banget bro. Wah, lagi bener-bener affiliate-nya lagi on fire banget sekarang. Makanya salah satu bagian dari lu juga cerita dari sudut pandang sellernya. Kalau dari kemarin tuh sudut pandang afiliator gue undang-undangin. Oke. Gue undang-undangin gimana cara lu jualin produk ini, gimana caranya lu berapa dapat pendapatan dari TikTok, apa sih seluk-beluknya, gimana cara nego ngirimin sampel gitu-gitu kan. Kalau sekarang gue dari sudut pandang seller yang menggunakan jasa afiliator. Oh, oke. Apa nih tawar-menawarnya? Lu seorang seller yang milih afiliator tuh dari apanya sih? Biasanya kalau kita lihat afiliator tuh ada dua jenis. Okay. Ada afiliator yang anonymous, yang memang dia mungkin nggak ngebangun personal branding. Jadi memang dia seperti toko palu gada lah. Dia jualan apapun. Jadi dia kerjanya share link, ambil video orang lain, ambil foto orang lain, dia jualan. Okay. Yang kedua adalah afiliator yang memang bangun personal branding. Okay. Yang memang fokus mencitrakan dirinya, pakai produknya supaya orang believe untuk memakai membeli produk-produk yang dipasarkan. Kalau di awal, biasanya yang paling mudah untuk kita tap in adalah yang anonymous itu. Yang memang akun-akun, kalau kita bilang akun, orang mungkin ini punya banyak akun kali ya, jadi suka diserbut ternak account kali ya. Jadi dia cuma mau share link, dia misalnya nge-stitch video kita, dia potong-potong video live kita, dan dia share lagi di short video di berbagai platform gitu. Dan itu bisa membuat dapetin revenue buat dia, dan buat kita ya dapetin omset tambahan. Nah, cuman kalau misalnya kita pengen nge-build jangka panjang, rasanya yang paling ideal tuh adalah yang jenis kedua, yang memang punya personal branding. Jadi afiliatornya nih memang sosoknya tuh tampil, jelas dia tuh siapa, dan produk yang dipakai tuh produk yang dipasarkan adalah produk yang dia pakai. Jadi orang tuh believe sama apa yang diucapkan. Nah, yang sosok kedua ini yang memang lebih susah untuk dicarinya. Gitu deh. Oke. Nanti lu bahas detail ya bro ya. Oh siap. Soalnya gue penasaran nih kenapa akhirnya lu juga dipecat sama karyawan lu sendiri, sama kakak lu sendiri. Ini sebenarnya udah lama kejadiannya. Sama juga nanti lu cerita juga
kok bisa-bisanya gitu loh. Maksudnya kan lu ngumpulin duit, lu kan wah omsetnya Masya Allah gitu kan, dari Gerai Hawa, dari Meka apa? Zaskia Meka. Zaskia Meka gitu kan. Tapi kok sampai orang tua tuh kayak kamarnya, rumahnya nggak dibangun, nggak diperbaiki gitu loh. Gue bilang, gila gue framing banget ya. Anda nih Gue gak ada bedanya sama wartawan-wartawan yang kemarin lu sih. Kan masa rumah orang tua rubuh? Lu kan syuting tiap hari. Ini memang kasih solusi nih lompat-lompat terus ya. Saya jadi berpikir ini yang mana yang harus kita fokuskan. Satu ya. Yang itu dulu bro. Yang mana dulu? Yang tadi Aldan diurut tuh. Oke, yang ini. Jadi ini kisahnya sebenarnya tahun 2013, Der. Jadi waktu itu baru pertama kali waktu itu masih kuliah, baru selesai kuliah. Kak Iya sama Kak Tasya tuh bangun bisnis namanya Mechanism. Ketika mereka bangun bisnis, mereka tuh memang backgroundnya buat sebagai ibu rumah tangga yang pengen punya kesibukan, mereka jualan. Oke. Kurang lebih gitu backgroundnya. Oke. Nah terus waktu itu gue tuh disuruh masuk gitu, kayak Kal tolong bantuin aku dong gitu. Bantuin apa Kak? Iya kamu kan punya ilmu manajemen, kamu ngerti tentang cara mengelola bisnis dengan baik. Boleh nggak kamu bantuin aku? Sebagai apa Kak? Ya terserah kamu lah, namanya apaan. Itu yang ngebantuin, pokoknya ngerapiin lah kata dia gitu. Wah apaan ya, general manager kali Kak ya? Ya udah itu aja lah namanya. Jadi ditunjuklah menjadi general manager di Mechanism pada situ. Oke. Terus kulihat, oh ternyata brandnya masih belum rapi karena belum punya sistem akuntansi. Oh aku cari vendornya biar punya sistem akuntansi. Oh ternyata bondnya tuh masih manual. Oke berarti harus punya POS. Oh ternyata ketika kita datang barang, kita nggak ngecek dulu tapi langsung bayar lunas ke vendor. Aku bilang nggak bisa. Harus kita QC dulu, setelah QC selesai, kita minta waktu seminggu baru kita bayar. Jadi kita punya termin of payment. Dan banyak lah yang kita coba, gue coba rapiin pada saat itu Der. Jadi kita satu-satu dirapiin, kurang lebih 3 bulan tuh gitu. Sampai waktu itu kayak ketika Kak Tasya sama Kak Iya mau minta baju misalnya, kalau dulu kan mereka nggak datang ke butik mau ngambil baju langsung ngambil aja gitu. Cuman gue bilang nggak bisa sekarang, kita harus punya jatah setiap bulan. Kak Iya cuma punya jatah 5 juta untuk ngambil barang. Kata sih juga kalau lebih dari itu berarti harus bayar gitu. Gila rapi banget. Terus lama-lama mereka kayaknya agak-agak gimana gitu. Sampai satu waktu setelah 3 bulan mereka manggil ke ruang meeting. Kal sini deh. Oh ya kenapa Kak gitu. Iya nih kita ngelihat kamu datang ke sini banyak melakukan perubahan ya. Oh iya Kak, kan kamu minta kan aku ngelakuin perubahan. Iya, sekarang tuh kayaknya kalau ada kamu semuanya jadi terdata ya. Jadi kita benar-benar ngelihat uang tuh jadi benar-benar nggak bisa nggak bisa. Ya pokoknya harus saklek gitu, harus sesuai dengan peruntukannya. Aku bilang, ya iyalah kalau misalnya kita punya usaha, kita harus memantaskan diri kita digaji. Bagi dividen tuh di akhir, bukan setiap bulan kita bagi dividen gitu. Okay. Terus kata Syakaya, iya tapi kita tuh pingin ngejalanin usaha ini tuh buat happy-happy. Kok sama kamu jadi ribet ya? Oh iya memang kalau mau bisnis ya kita harus lebih rapi Kak. Memang mungkin awalnya ngerasa buat having fun, tapi lama-lama kan mau gak mau dengan bisnis membesar kita harus ngerapiin, ikutin sistem, bikin pola penjualan yang benar, rekrut orang, kan itu ada hak dan kewajiban, aku bilang gitu. Iya tapi kayaknya ini gak sejalan dengan cara kita. Wah. Oh. Terus maksudnya gimana? Iya jadi kayaknya better kamu di luar deh. Maksudnya? Iya jadi kamu mendingan keluar. Jadi aku dikeluarin nih. Iya, kamu keluar dari Mechanism. Hah? Wah, dahsyat. Oke. Jadi terlalu rapi ya. Karena karyawan yang semakin bagus kerjanya malah dipecat ya. Wah, dahsyat juga ya. Ya mungkin ya kalau gue akhirnya merefleksikan diri sekarang adalah kita juga harus paham kita tuh sebenarnya berada di lingkungan kerja seperti apa dengan bos seperti apa gitu ya. Okay. Jadi kalau misalnya memang bos kita tuh pengen lebih santai, ya mungkin kita juga nggak bisa terlalu kaku. Dan pada saat itu tuh gue orangnya lebih kaku Der. Kalau misalnya A ya A, B ya B, C ya C gitu. Nggak bisa tuh A ke B tuh nggak bisa gitu. Jadi pengennya ya namanya baru lulus kuliah, idealis, baru belajar. Oh ternyata dari teori tuh begini ya gitu. Sedangkan pada saat dalam dunia bisnis kan banyak hal yang harus bisa dinegosiasikan. Jadi ya pada saat itu ya akhirnya keluarlah dari Mechanism. Dan sempat diem-dieman tuh sama 2 orang kakak
sama 2 orang kakak gue gitu. Lo nggak bawa pengacara gitu saat itu? Oh iya kali deh. Nggak bisa kan cuma nanya doang. Kali-kali kan lo mau penjarain kakak lo kan. Astagfirullah. Ya, jangan dong. Makanya gue bilang jangan. Ngapain lo pakai pengacara banget. Santai aja. Enggak lah, aduh kepikiran juga enggak. Jadi pada saat itu sebulan tuh agak diem Der. Cuman setelah itu berpikir kan, aduh kayaknya harga persaudaraan kita lebih mahal deh. Karena gue udah hidup sama mereka itu udah 20 tahun lebih gitu. Masa cuma gara-gara beberapa rupiah akhirnya kita jadi harus berantem gitu. Kalaupun misalnya memang kita ada nggak sepakat, ya mungkin di bidang itu kita nggak sepakat. Tapi jangan jadi semua hal kita nggak sepakat gitu. Jadi ya udah akhirnya sebulan setelah itu mengalah untuk berdamai dengan keadaan dan menerima ya mereka yang punya ya mereka pasti bakal punya kuasa lebih lah tentang apa yang akan diambil dengan kelangsungan brandnya. Ya udah akhirnya mengalah untuk keluar. Tapi waktu itu diajak sama Mas Anung alhamdulillah untuk bikin film. Bikin film hijab tahun 2014, 2015 launching. Jadi kerjasama ya masih bikin usaha tapi memang bukan di bidang fashion pada saat itu. Loh, berarti lu nggak balik lagi sampai sekarang? Apa lu masih balik lagi? Bukannya waktu kemarin lu sempat waktu kasih solusi 2 tahun yang lalu ya? Kan lu pernah gundeng tuh. Iya. Itu bukannya lu juga ngurusin mekanisme ya? Jadi setelah 2014 itu gue bikin perusahaan sendiri. Buat tandingannya. Sebenarnya niat awalnya bukan buat tandingannya gitu. Tapi... Cuman memang ngelihat peluang di bisnis fashion tuh besar sekali gitu. Terutama di modest fashion karena waktu itu dibilang Indonesia bakal menjadi kiblat fashion muslim dunia tuh. Cuman gue lihat kayaknya belum ada deh brand yang nationwide diterima yang kayak satu kita dibilang mau beli hijab ini aja itu kayaknya nggak ada gitu. Karena masih terpecah-pecah gitu, belum ada brand yang kuat banget gitu. Kayak misalnya kalau mau denger podcast mana kasih solusi gitu kan. Nggak ada kayak gitu kan. Ada, memang cuma kita satu-satunya. Betul, luar biasa. Yang ngibul. Ya enggak lah, ada Deddy Kobuzer. Emang paling bisa. Iyalah. Ya. Podcast yang untuk urusan bisnis. Iya, betul. Jadi banyak orang yang ngelihat kayak dari waktu itu gue ngeliat kayak ini masih banyak nih peluangnya gitu di bidang fashion muslim. Akhirnya tergerak bikin sebuah PT. Tapi mikir pada saat itu bikin PT cuman kalau bikin brand cuman kalau misal pakai nama Haikal Hijab mungkin orang nggak believe ya. Akhirnya bilang ke Kak Saskia gitu, Kak boleh nggak sih kalau misal kita kerja sama. Waktu itu mungkin kita nggak sepakat nih karena kamu ikut pengelolaan manajemennya. Boleh nggak kali ini kamu nggak usah ikut manajemen, aku aja yang manage, kamu jadi komisarisnya dan kamu jadi brand ambassadornya lah gitu. Akhirnya beliau sepakat dan udah akhirnya tahun 2015 diluncurkanlah ada brand pertama gue tuh ada Bia by Zaskia Meka. Terus akhir 2015 tuh ada brand ZM Zaskia Meka. Dan alhamdulillah yang ZM nih brand kita yang terbesar sekarang beberapa tahun berturut-turut menjadi brand nomor 1 di marketplace. Terus sampai tahun 2022 akhir ketemu sama Bang Inu, Bang Tengku Wisnu. Jadi awalnya Gerai Hawa itu kita tuh mau jadi vendornya Gerai Hawa karena gue juga ada bisnis yang buat trading kain sama trading buat hijab gitu. Terus ternyata ketika ngobrol-ngobrol kebutuhannya kayaknya bukan cuman buat transaksi jual beli bahan sama jahit nih, tapi ternyata diperlukan orang yang bisa mengelola Gerai Hawa gitu. Oh, Wisnu ngomong begitu? Iya. Bro, anyway banyak loh, ya nggak banyak ya, tapi lumayan lah. Beberapa orang bilang bahwa lu memang di ahlinya operation dan manajemen untuk busana fashion lah ya, usaha fashion deh. Jadi banyak yang ngiranya begitu ya. Nanti lu cerita juga deh intinya sesusah itu memang ya ngoperate gitu ya. Ya luar biasa sih Dir, karena memang ngebangun sebuah brand tuh menurut gue jauh lebih mudah dibanding mempertahankannya. Itu susah banget mempertahankannya karena kita harus adaptif ngelihat tren pasar, ngelihat kebutuhan konsumen, terus kita juga harus ngerti gimana cara forecasting masalah stok, gimana cara kita dealing sama penjahit, gimana kita dealing sama pabrik bahan, gimana caranya kita bisa taat sama perpajakan, karena kan banyak yang nggak ngerti tuh kayak gitu kan. Cuman gue jualan aja, cuman nggak ngerti gitu. Nah dengan pengalaman 10 tahun dari tahun 2014 tuh tadi dari bangun brand Bia pertama, ternyata cukup banyak memberikan pelajaran buat gue pribadi kayak ternyata tuh best practice-nya tuh kayak gini ya. Kalau misalnya kita bikin brand fashion muslim, caranya tuh begini, ini yang harus dilakukan, cara ngitungnya tuh begini, udah ngerti lah gitu. Jadi waktu itu juga ketemu Bang Tengku Wisnu, dia juga sebenarnya tahu
gue bukan karena gue vendornya awalnya, tapi ada orang merekomendasikan gue juga kayak, hah, masa sih ada yang merekomendasikan gue gitu. Ternyata Bang Inu bilang ada nih teman abang yang merekomendasikan Haikal gitu. Katanya kalau misalnya dia awalnya Bang Inu minta tolong bantuan gitu, Bang tolong dong bantuin buat Grehawan nih gimana ya gitu. Terus malah ternyata orang itu merekomendasikan, dong ngobrol aja sama Haikal, mungkin dia bisa bantu gitu. Oh. Jadi ya udah, jadi dari situ Invest, lu invest atau ada chip in nggak? Atau saham kosong? ini detail banget ya kalau Iya kasus kan, kalau solusi. dikasih solusi harus ini channelnya lu buset pengusaha, Oh iya. menteri, Oh menteri ya. menteri-menteri, pejabat-pejabat yang untuk urusan ekonomi duduk sini semua. Waduh luar biasa. Kalau Grehawa tuh pada saat itu memang dalam kondisi sedang memprihatinkan karena semenjak pandemi memang brandnya ini dalam keadaan terus menurun. Jadi dari tahun 2019 peak, 2020 mulai turun, tutup butiknya, akhirnya full shifting ke online. Dan ketika full shifting ke online agak mulai kayak kehilangan jati dirinya. Ini yang cowok apa yang ceweknya nih? Dua-duanya. Segitunya? Iya turun. Ya semua kan Boleh pandemi. Boleh tau nggak omsetnya waktu itu pas lagi sebelum lu pegang tuh berapa? Biar gua ngukur before after dan komparatif sekali nih. Kayak gue harus izin ke Bang Inu nih kalau ini. Oh, Takutnya iya. Kan omset bukan profit, bro. takutnya nggak bisa dibahas kalau itu. Takutnya Ya tapi oke lah, kenaikan. ada kenaikan. Pas lu join. Yang pertama karena Allah tapi ikhtiar dari lu nya juga. Jadi memang pas join pertama tuh tahun 2023. Oke. 2022 mulai ketemu, 2023 akad nih. Oke Bang, kita jalan bareng. Akhirnya kita putusin kita bikin PT bersama. Kita bikin namanya PT Kals Bersama Hawa. Jadi brand gerai Hawanya kita pindahin nih ke PT Kals Bersama Hawa. Dimulai dari awal kita bangun. Terus pada saat itu kita coba lihat data penjualan 3 tahun terakhir. Produk gerai Hawa tuh apa yang paling laku? Pada saat itu kita lihat ternyata baju buat Ikhwan itu berkontribusi 50% buat penjualan gerai Hawa. Oh wow. Jadi gede banget gitu. Akhirnya pada saat itu kita langsung produksi nih buat Ikhwan, buat Ahwat gitu. Dan memang terlalu mepet sih karena waktu itu lebarannya di bulan April tahun 2023. Tapi kita baru launching semua produknya tuh di Maret akhir. Jadi ya udah nggak keburu lah sebenarnya buat distribusi segala macam. Jadi 2023 bisa dibilang belum terlalu berhasil karena waktu launchingnya terlalu mepet dengan lebaran dan ternyata produknya itu pergeseran tren. Jadi yang kita produksi itu mungkin melihat tren 3 tahun ke belakang, bukan tren saat itu pada saat kita rilis gitu. Dan ternyata konsumen yang marketnya gerai Hawa itu mulai sekarang sangat sadar mengenai bahan, kualitas jahitan, teknologinya. Jadi mereka tuh lebih demanding sekarang. Jadi kita baru oh ini ternyata banyak yang diperlukan gitu. Akhirnya kita lakuin perbaikan. Jadi dari tahun 2023 alhamdulillah sih bisa bertahan. Kalau misalnya dibilang naik juga enggak sebenarnya dibanding tahun sebelumnya. Tapi 2024 ini alhamdulillah ini kita udah bisa mencapai titik tertinggi. Bahkan kalau misalnya dibandingin sama tahun 2019, tertingginya gerai Hawa dulu tuh tahun 2019. Nah, dibandingin sama 2024 ini udah lebih tinggi 2024 gitu. Jadi alhamdulillah udah berhasil recover dan kita udah bisa menghadirkan beberapa produk-produk yang memang diterima dengan baik sama komunitasnya sahabat Hawa gitu. Oh, ini ketahuan ya. Ternyata ya maaf ya, ini cuma buat edukasi aja nih ya. Mau isinya artis ternama. Kan waktu itu kan dikeroyokin sama bahasa dikeroyokin lagi, tapi dibantu di bus lah sama Ustadz Khalid Basalamah, sama Teguh Wisnu, sama Shiren Sungkar juga ya? Iya. Sama Saskia Meka juga ya? Iya. Iya kan? Iya. Bukan nggak ngangkat ya bahasanya ya. Ya belum ngangkat. Belum. Karena memang itu segitunya sama kayak kue-kue artis berarti ya. Sama aja. Jadi kayaknya pada akhirnya produk itu memang harus bagus sih. Kalau produknya juga nggak bagus, mau di-endorse sama siapapun akan susah. Karena paling orang beli sekali, abis itu dia ngerasa ketipu. Kalau dia ketipu kan susah dia untuk trust lagi kan. Makanya ada yang namanya brand equity kan. Itu yang mahal kan biasanya, bahkan lebih mahal dibanding aset, tanah, segala macam. Equity brand tuh mahal banget gitu. Jadi itu yang awalnya kita juga nggak terlalu ngeh kalau ternyata equity-nya gerai Hawa tuh lebih ke arah ini adalah sahabat buat orang-orang yang sedang berhijrah dan pengen mendapatkan penampilan yang lebih baik dan mereka nggak terlalu sensitif masalah harga sebenarnya kalau si komunitasnya sahabat Hawa ini. Tapi harganya cenderung menengah ke atas kan? Gerai Hawa tuh? Jadi kita ada
kayak kemeja gini cuman 190 ribuan ya. Oh, Enggak sih. Enggak. Cuman dressnya memang kita bikin 2 versi Der. Jadi ada versi yang memang buat kita sebutnya yang reguler, ada yang memang buat premium. Jadi yang bentar, Mana, ada? boleh diambil nih? Boleh dong. Kita semua pada mau belajar semua nih kita nih. Iya enggak ya? Ini yang Belvia, ini yang reguler. buka aja coba. Kita Coba ya. langsung unboxing dong. Sip. Jadi banyak soalnya demand sekali permintaannya tuh terkait bagaimana cara membangun bisnis fashion muslimah, muslim juga. Jadi nanti lu ceritain juga ya bagaimana cara lu berkampanye marketing ya, Bro. Jadi ini kayak Belvia. Ini kita pakai produk marun ini salah satu yang paling best selling item kita. Dan ini Sambil gua berdiri ya biar kelihatan. boleh. Mau dicoba? Enggak juga, Oh, enggak kan? usah, Iya, iya. mau dicoba mau ngapain. Ini panjangnya aja biar kelihatan gue di sini deh. Oke, siap. Ini bakal dingin nih kayaknya nih aku kalau pakai ya. Enggak dong. Ini pakai baju bahannya namanya bahan Milwaukee. Jadi bahannya ini nyaman banget. Oh, justru malah nggak kayak kedinginan ya? Betul, enggak. Jadi memang bahannya tuh dia Selembut gramasinya ini sekitar 140 gram. Enteng dong berarti. Enteng. Nah, makanya gue pikir itu Ringan disebutnya. ringan. Jadi bukan berarti dia kayak nggak pakai apa-apa. Tapi Enggak. tipis gitu, Da- Dan ini memang enggak nerawang ya. Jadi memang salah satu pertimbangan kalau misalnya orang pakai syari itu apakah ini nerawang atau enggak, dan ini insya Allah enggak nerawang. Jadi memang ada resleting there di depannya tuh. Jadi kalau kita perhatiin, kalau baju yang syari itu memang di bagian area dadanya itu tidak perlu terlalu aneh-aneh. Jadi attention to detailnya lebih banyak di sini nih. Karena syar'i itu pasti nutupin Betul, dada kan? betul. Jadi memang kelihatan mewah atau enggaknya hanya dari pergelangan tangannya aja. Pergelangan tangannya ini mau kita mainin pakai apa gitu. Oh, ini resletingnya. Betul nih Ini resletingnya. busui friendly. Udah paham, betul. Paham Busui kan? friendly. Ini kan di tengah-tengah dia. Iya Ya betul. kan? Ini buat edukasi loh guys. Maksudnya kan busui friendly kan berarti kan tinggal Iya. ada resleting, tinggal ngek. Iya ya kan? betul. Terus Jadi- tangannya juga itu udah kita bikin pakai ada beberapa. Nah jadi itu tangannya juga ketutup tuh Der. Itu ada talinya. Iya. Jadi Ini kalau misalnya para ahwat itu pingin ketutup sampai nih sini nih. betul. Dia kan Nah, biasanya kan gini kan dimasukin ke jari tengahnya gini betul kan. jari tengah. Jadi ketutup gini. Der. Jadi ketutup nih. Tuh. Oh iya dia gini ya. Betul. Dia kan pasti kan cewek tuh nggak mau nggak mau ribet untuk nambahin handsock ya pasti. Iya betul. Ini kan juga makanya kayak Tambahan gini kita cuma main di area lengan di area tangannya itu cuma stitchingnya doang tuh, ada stitching putih kan. Jadi memang ya hanya di situ kita bisa main kalau baju-baju yang model seperti ini. Tapi lebih mewah dan elegan yang simpel kayak gini daripada yang aneh-aneh gak sih? Nah, Kalau gue ngelihat bini gue tuh kalau yang aneh-aneh juga kayak mau kemana neng? Gitu. iya betul preferensi. Ini Nah, kan jadi mewah ya. betul. Dan ini kan juga udah dapat himarnya ya. Jadi memang langsung satu set gitu Der. Ngapain beli ginian lagi sarung tangan deh? Jadi ini bisa nyambung nih. Ini juga udah ini yang udah dapat talinya buat di himarnya. Jadi ini lebih gampang untuk dipakai. Coba. Kebetulan iya. Gue udah mulai paham nih ternyata nih. Begini nih. Khimar tuh bedanya sama French khimar sama khimar apa? Sebenarnya sebutannya aja sih. Kalau French Himar tuh bisa sampai sebenarnya sama sih. Sama ya? Iya. Oh, oke. Bukan terbuat dari Prancis. Enggak. Bukan gitu ya? Enggak. Dan himar tuh ada ukurannya, ada yang short, medium sama long gitu. Untuk panjang bawahnya. Betul, panjang bawahnya. Oh, ini kalau yang syari. Memang pasti menutupi sampai pinggul belakang sih, Der. Dan yang susah adalah ketika dia lakukan apa sih? Tubuhnya. Bukan. Ini nih gelombang-gelombangnya gitu. Iya. Ya. Maaf ya, gue pernah lihat ada yang kayak jadinya kayak nggak mewah. Apa sih bahasanya? Gue nggak paham nih bro. Flowy gitu. Flowy ya istilahnya. Iya. Oh, Anda paham banget ya istilah gitu ya. Iya kan kita berada di dunia harus paham Pak. Iya, gitu. flowy itu apa? Kayak Iya. ombak. Iya gitu. Wavy. Iya betul. Kurang lebih kayak gitu. Iya kan? Iya. Soalnya kalau gue ngeliatin yang cuma nggak ini. Iya. Iya udah nggak usah diterusin. Gue nggak ngerti lah. Iya. Ya, itulah pokoknya. Nah kalau Keren. Ini mewah bro. betul mewah. Oke lanjut. Nah yang selanjutnya nih puja. Kita punya yang buat. Nah ini versi yang Coba. mewahnya. Ini yang suka dipakai bahkan buat orang akad nikah. Jadi ini pakai bahan mikot. Ini pakai bahan mikot. Ini bahannya udah anti UV. Gila, mewah banget. Jadi memang kita bikin buat orang-orang yang memang pengen dan ini memang harganya cukup mahal Der. Ini di atas 1 juta. 1 jutaan.
Berapa? Gua Oh, 800. Gue malah mau duga ini 1,5, 1,4. Enggak, ternyata 800. Gue tadi juga berpikir nih 1 juta. Enggak ya, 800 ya? Oh, 800 ribuan. Gila, ini kan kalau yang kayak kalau tampilan begini biasanya bini Iya. gue 1 jutaan. Betul. Maka tadi gue juga nebak awalnya 1 juta, ternyata dicek enggak ya? Wah. Gitu. Bro, gue request dong. Kenapa? Untuk yang jamaah umroh gue kasih umroh, Heeh. ya nanti keberangkatan deh untuk Iya. fix keberangkatan atau mungkin nanti yang di Februari apa segala macam. Heeh. Yang akhwatnya pakai begini, bro. Nih jujur ya, Hah. kasih umroh ini gue set nih yang memang umrohnya yang menengah ke atas dan umroh yang khusus untuk pasangan-pasangan suami istri yang pengen honeymoon. Oh. Sambil healing di Al-Ula, yang suasana-suasana romantis, dinner di restoran mewah. Kita pengen yang kayak tampilan itu yang kayak putri-putri pejabat. Oh, Kayak yang kayak ratu-ratu. sultan-sultan gitu ya. Iya, Oh. gue pengen yang kayak istri-istri Sultan Dubai yang tanah minyaknya di mana-mana. Ya bener kan, kayak gini nih pakaiannya nih. Kita tuh Boleh gak sih, bro? kemarin yang kita kasih ke Ada nggak? Ada Praya. Pokoknya gue gerai hawa banget lah. akhwat Tunggu. gue deh. Ini bahkan kita kasih Praya. Praya ini bahkan yang setingkat lebih tinggi dibanding itu. Ini kita bikin Serius? Iya, serius. Gile. Ini yang tangannya tuh ada kayak gininya nih, ada kayak rendanya gitu. Iya. Rumbai, renda. Brukat ya? Iya, brukat namanya. Istilahnya brukat gitu. Oke. Jadi cuman karena kemarin kita kasih yang ini atau yang itu ya? Pokoknya mana aja deh untuk gerai hawa. Siap mana dah, aja gue. siap. Kalau udah levelnya tuh udah, bos, apa istri-istri pejabat Ini mah. Praya namanya. Betul. Peraya. Oh, ini kan pas kan? Misalnya dipakai buat perayaan hari raya. Iya. Kan perayaan namanya. Oh, ini. Nah. Ini bahannya sama Jadi sih, memang ini bahannya mazen. Hah? Mohon maaf, Mina. ini kalau laki-laki ngomongin. Saya saking banyaknya bahannya jadi saya sampai pusing sendiri. Ini bahannya namanya apa? Mina. 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 Betul. Hah? Mina UV. anti UV, betul. Oh, berarti kalau dipakai buat ke tanah suci, Insya Allah anti UV. harusnya mah adem ya. Aman. Anti UV ini memang banyak tingkatannya sih, Der. Ada yang buat 50 SPF, 40, 30 gitu. Lu yang buat jamaah kasih umroh yang ini apa yang mana? Yang ini kalau nggak salah. Ini Oh, dia. Yang semuanya boleh juga. Apa? Dikasih 2 bahkan. Kalau nggak salah ini sama yang ini kok. Yang ini sama yang Balvia kalau nggak salah. Gua suka banget. Siap, Kalau kerja sama Bapak Dery. Maksudnya kan juga tolong disupport karena jamaah umroh saya kan memang insya Allah pasangan-pasangan muda yang Siap insya Allah. istri-istri kayak tampilannya istri-istri anggota DPR pas diajak ke kondangan. Kita tuh kayak gitu, bro. Jamaah umroh tuh. Itu profilingnya begitu, sekedar tahu aja. Siap, Ya kan? siap. Istri-istri calon wali kota pas pilkada. Oh. Gitu-gitu tuh. Ya kan? Apa sih Aldan tawa-tawa aja? Mantap nih. Mantap. Nih kalau mau cekot langsung bisa nggak? Boleh, cek aja di berbagai marketplace, cek aja namanya Gerai Hawa. Gerai hawa di semuanya deh. Ada tuh. Rapi. Ada bos. WA-nya juga. Boleh lah tuh kasih, kalau nggak jualannya ke WA-nya aja tuh, biar Boleh. adminnya rame tuh. 08 111 71 45 34. Nah, itu dia tuh. 08 111 71 45 43. Lu 34 lu. Oh, sorry. Gue suka kebalik loh. Sorry banget. 43. Pokoknya ada di situ lah. Nah, ini Siap. yang ceweknya. Coba nih, ini Jan. Nih. Tolong Jan, dibantu Jan. Biar Nah. ada kerjanya nih Jan nih. Bye nih Jan nih. Ngangkut. Nah, oke. Kalau yang cowok, bro. Yang cowok Sekalian kayak aja nih, mumpung gue berdiri nih. Sini gue mau spill deh. baju cowoknya sebenarnya apa yang kita pakai, Der? Gitu aja udah. Ini yang kita pakai. Yang itu? Sama bahannya sama persis. Ini ya pendek ya, lengan pendek. Lengan pendek doang, sama persis. Iya. Tuh, ini yang kita pakai. Betul. Mantap. Jadi pakai bahannya katun dobi, terus kita bikin ada aksen-aksennya, ada listnya, terus ada yang ada kantongnya, yang kayak gua pakai nih ada yang ada kantongnya, gitu. Lu motif-motif kayak begini tuh kayak lu lihat yang kayak AHY pernah pakai, bro. Dia pernah pakai kayak macam koko atau apa tuh. Biasa rata-rata kalau di kementerian-kementerian kalau gua mungkin lagi menghadiri acara-acara mungkin pas lagi buka puasa, ini motif-motif kayak begini. Gua nggak paham itu. Ini motif apa sih namanya? Ini di batik juga biasa suka ada nih, bro. Iya, nih dobi namanya. Namanya bahan dobi. Cuman dobi itu juga banyak banget Der tingkatannya. Oh, oke. Ada dobi yang reguler, ada dobi yang katun, ada dobi yang polyester. Nah, ini macam-macam tingkatannya. Kebetulan yang ini yang kita pakai dobi yang campuran poli. Jadi memang dia agak kelihatan lebih mengkilap. Dan gitu. dingin lagi. Iya, tetap nyaman. Kalau dobi pasti rata-rata dingin Der karakternya, Dingin, gitu. Iya. Ini gue open aja ya. Gue hari ini syuting keempat sama Haikal Kamil. Oh, oke. Haikal Kamil kan? Iya betul.
Sama-sama keluarga sama Ridwan Kamil ternyata Anda ya. Sama-sama orang Sunda. Oh, gitu. Iya. Ya, Sama-sama orang Sunda. Sama-sama orang Sunda. Betul. Nah, tapi beneran ya maksudnya. Tapi nggak ada hubungan saudara gitu Oh maksudnya. iya, makanya kan gue nanya aja. Iya. Nggak usah langsung resisten begitu. Oh enggak, cuma kasih tahu aja gitu. Calon gubernur kita loh. Oh iya. Iya bener kan? Calon, Siap. kan? Kalau kepilih. Ya jadi ini- Pulang ke Bandung bukan jadinya dia ya. jangan terusin. Oh, gue enggak. lagi berjuang nih. Lagi berjuang. Untuk endorse dia. Oh iya. Pakai dijelasin. Iya. Iya. Udahlah, kok kan katanya kerja yang deket-deket aja. Ya beliau kerja deket rumahnya aja. Udah nyuruh kita nge-gym di halte busway kan. Luar biasa. Ini non politik ya, cuman ya begitulah. Gue mau balas tapi angkanya kecil lagi. Enggak Kang, tenang kan. Gue ada di sisi lo. Oke, jadi gini. Ini kenapa jadi podcast politik? Udah. Enggak ada. Bercanda doang tadi. Enggak, jadi gini. Gua nih syutingnya keempat kali sama Haikal, guys. Ya tadi pagi, siang, sore, malam. Oke. Insya Allah tenaga prima lah ya. Iya. Tapi masalahnya kalau udah ketiga kali tadi kan pasti kan keringetan. Ya gue jujur dari pagi nih, gue belum mandi nih, ya kan. Iya. Gue udah kalau udah pakai baju koko, image-nya tuh pasti ya lepek nih. Lengket gak sih kalau baju koko tuh? Kalau gue biasanya gitu. Oke. Gue kalung-kalungin bro, kagak ada. Jadi Gresek-gresek, apa sih gresek-gresek Jadi tuh? kita di kantor itu setiap hari Jumat itu selalu pakai baju bikinan sendiri. Dan Oke. banyak yang pilih pakai baju Gerehawa. Salah satu alasannya adalah karena ini bajunya nyaman untuk dipakai, mereka suka naik motor. Dan mereka pakai jaket. Dan ini bahannya menurut mereka tuh nyerap keringat. Jadi ketika mereka nyampe ke kantor, badan mereka tuh nggak lepek lah, kurang lebih gitu Der. Jadi dianggapnya tetap nyaman untuk berbagai macam aktivitas. Yang baju cowoknya juga kita lagi banyak promo-promo, jadi harganya nggak terlalu mahal sih. Gitu. Nih lo kalau mau ngerasain juga kayak tadi tanpa harus lo mandi ya sebelum lo beraktivitas. Kalau gua maksudnya, kalau takutnya kan harus ketemu sana, geser ke sini, geser ke sana, ketemu acara mungkin apa segala macam agak formal gitu kan. Tapi pengen ada baju koko kayak begini nih, kalau gue sih rekomendasi. Karena tadi gue pakai dapat nih, ada di sini nih ya. Siap. Gerehawa. Kalau mau lihat yang cowoknya ada GH for Men. Itu spesial katalognya buat yang laki-laki. Yang ini ada di situ ya semuanya. Ada kelihatan tuh. Jadi bisa dilihat kayak gitu. Jadi kalau gue pakai deh. Iya betul. Kalau yang tadi kan mungkin nyampur, kalau yang ini mungkin lebih kelihatan di sini gitu. Alright, lengkap semuanya yang Haikal pakai juga ada. Siap. Dan nih, sekarang kita ngomongin mengenai strategi pemasaran ya atau marketingnya. Busana muslimah gitu ya. Satu-satu ya. Tadi kan belum sempat kebahas clear ya mengenai affiliate. Affiliate itu berarti lu bilang sangat signifikan ngebantu di era zaman sekarang gitu ya. Betul. Nah, berarti kan lu harus kekurangan 20% kan? Dibanding sama lu pasang ads atau organik atau endorse. Ini gue mau tahu nih, gimana nih dari strategi pemasaran yang ada hubungannya sama budget marketing? Sebenarnya sih kalau ngelihatnya adalah affiliate itu menjadi salah satu kanal alternatif untuk kita jualan. Kalau misalnya kita kan patokannya beriklan tuh ROAS biasanya. Return on ad spending. Jadi lo ngiklan 1 juta, kalau ROAS-nya 10 berarti dapat 10 juta. Dapat 10 juta. Betul. Nah, sekarang digital ads itu rata-rata mungkin belasan kali ya. Mungkin di angka 15, 13, 10 gitu ya. Nah, jadi rata-rata di double digit tapi belasan angkanya. Di case kita ya. Tapi kalau misalnya lagi Ramadan memang angkanya bisa jauh lebih tinggi gitu. Tapi di bulan reguler segitulah. Nah, kalau untuk affiliate ini bahkan yang di bulan lalu itu GH tuh affiliate-nya sampai dengan 40 angkanya. Jadi istilahnya kita nge-spend cuman 1 juta bisa dapetnya 40 juta gitu deh. Serius lo? Serius. Affiliate tuh ya? Affiliate betul. Di TikTok apa di mana sih? Ya di TikTok, ya di Shopee. Wah, dahsyat. Di semua platform sih. Ada nggak contoh materi videonya atau kontennya yang di-affiliatein? Wah, produknya mana coba? Coba turun mana? ke bawah deh. Jihan. Kita harus lihat yang collab post kali ya. Nggak apa-apa. Oh, collab post Ini yang halal love deh kalau nggak salah nih. Halal love coba. Coba kita lihat. Ya ini perempuan ini sama laki-lakinya ini adalah affiliate dari kita gitu. Loh, tapi taunya penjualannya dari mana? Jadi gini, mereka itu, nah ini si Mbak Ani sama Mas Surya ini affiliate dan mereka sebar link kita. Jadi ini kontennya biasanya affiliate. Jadi kita ada 2 program Der. Jadi ada affiliate
eksklusif yang memang kita approach dan kita ajak mereka untuk kerjasama. Jadi kita seeding produk ke mereka dan mereka ada kewajiban untuk posting. Dan postingannya itu biasanya kita boleh post juga di account kita. Dan mereka akan post di account mereka sendiri. Kalau mereka udah post, nanti tiap bulan akan kita kasih produknya. Terlepas dari berapapun penjualannya. Oh wow. Jadi memang memastikan, tapi kita pilih dulu nih. Biasanya kita open, misalnya yang biasa daftar tuh misalnya ada 300 gitu. Tapi biasanya kita pilih tuh, paling kita sortir cuma jadi 30 gitu. Jadi memang kita lihat, memang kita pastiin orang-orang yang memang kita ajak kerjasama adalah yang memang kita maintain dengan baik. Dan affiliate itu memang kalau di Gerai Hawa rate-nya memang nggak terlalu besar, nggak nyampe 20% gitu, nggak nyampe. Paling fee-nya tuh, range-nya tuh startingnya kita open dari 5, tapi top-topnya paling di 8%. Bukannya biasanya 10% deh? Nah, karena terserah opennya berapa sih, sebenarnya terserah aja ya. Cuman memang karena kita kan harus ngejagain produk ini bisa affordable. Kalau misalnya mau affordable, kita harus memastikan produk ini itu tidak terlalu mahal biaya marketingnya. Atau cara kurasinya berarti apakah lo ngelihat dari followersnya paling banyak? Enggak juga sih. Biasanya kan kalau misal kita dari platform tuh bisa ngelihat dia ini jualannya berapa banyak setiap bulannya. Nah dari situ biasanya kita sortir tuh. Jadi kita lebih sortir lebih ke arah berapa banyak sales yang mereka bisa hasilkan dalam sebulan. Nggak terbatas ke produk kita doang sih, tapi ke semua produk gitu, Der. Oh, oke. Dan kayak gini berarti cara check out-nya tadi adalah klik link di bio-nya dia, atau karena mereka di caption nggak bisa diklik kan? Outputnya tuh memang kayak tadi gini. Ini sebenarnya mungkin adalah video TikTok sebenarnya, tapi video TikTok yang jadi ketika mereka posting, kita biasanya bantuin tuh, kita bantu posting juga di main account kita dan kita tag ke mereka. Jadi mereka itu orang jadi tahu, oh mereka tuh kayaknya lagi kerja sama nih sama kita karena kan tadi kita tag. Nah kalau orang ngebuka akun sosial medianya afiliator kita, ya mereka bisa check out pakai kan. Affiliator tuh ada 3 ya, kalau nggak salah cara yang paling jamak sekarang. Yang pertama dari live stream, yang kedua dari short video, yang ketiga dari share link. Nah itu tergantung aja. Dan biasanya setiap affiliator tuh punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang jagonya tuh di live, ada yang jagonya tuh adalah di short video, ada yang jagonya cuma share link. Ya udah kita tinggal pilih kira-kira yang mana gitu. Oke. Jadi rata-rata kalau di TikTok berarti di keranjang kuning. Kalau di Shopee dia ngambil kayak semacam showcase-nya lo gitu ya? Betul. Nah, tinggal klik aja link ini, mereka check out, langsung masuk ke UI-nya Shopee. Betul. Tapi secara nggak langsung memang udah tersistem bahwa lo dapat komisi di situ. Betul, karena kan URL-nya pasti udah kasih unique link-nya kan mereka tuh. Oke. Paling gede di platform mana? Kalau untuk Shopee fashion. sih saat Shopee ini. ya? Betul, Shopee masih besar sekali. Bukannya potongannya ke seller juga gede? Lumayan, Berapa cuman tahu per Januari katanya bisa jadi 17% kalau nggak salah. Betul. Gua awal-awal dulu di Shopee yang gue tahu tuh 5% kan? Oh iya, Dulu. dulu bahkan dari nol, dari nggak ada bahkan. Sekarang udah monetize lah dia Dari pasti. dari nggak ada kita jualan kayak ini orang sedekah apa gimana ya? Iya kan udah budget ininya udah dihitung, budget bakar-bakar duit. Lama-lama kita bener-bener ya ada efek kayak ketergantungan sih. Makanya ini mungkin juga kita harus sebagai brand owner memang harus menguatkan brand equity gitu, Der. Jadi nggak bisa cuma sekedar jualan main murah-murahan karena kalau yang gue rasakan kalau misalnya kita main murah-murahan itu nggak akan ada habisnya dan pasti kita akan kebantai terus sama produk-produk impor ilegal. Gitu. Dan juga kan value-nya jadi makin hancur kan semakin diturunin harganya. Betul. Ya kayak lo liatin kayak tadi tuh semewah dan seelegan yang tadi aja yang gue ngeliatin ternyata 1 jutaan tapi tahun 800.000. Coba misalnya lo banting lagi jadi 400.000, 200.000 jadi kayak sel-sel apa ya kayak cuma ngabisin sisa stok jadi hancur value-nya tuh. Betul Der. Oke. Nah ini di Shopee-nya ya. Betul, ini di Shopee-nya. Ini Gerai Hawa. Jadi kita pakai voucher-voucher juga. Terus ada Oh ini Balvia yang itu ya? Iya, Balvia tuh bahkan baru rilis kemarin langsung sehari itu naiknya salesnya langsung 2 kali lipat gitu. 2000-an terjual baru rilis kemarin 769.000 ya. Iya. Ngeri. Itu 1.100 apa? Bahira? Iya, Bahira setelan French Himar. Ini barang mungkin Ramadan kemarin. Itu sama Syari ya? Syari kok, ini Syari. Iya. Betul. Oke. Betul. Nice, Masya Allah. Dan ini ada Jubah bro. Iya memang ada Ahyas namanya. Ahyas. Cuman karena ini baru banget rilis makanya kemarin belum nggak dibawa hari ini gitu. Bisa buat ini dong support juga nantinya ketika memang siap, kita bisa kolaborasi ya. Insya Allah. Keren.
Ya kalau untuk affiliate tadi udah kebahas ya. Hmm. Sistemnya bentar satu lagi. Lu nge-approach ke mereka berarti dia bisa pasang harga dong. Bisa pasang komisi dong karena lu mulai duluan. Ngerasa value dong. Woi, lu nawarin gue nih. Ya biasanya kadang-kadang ada yang bilang, oh satu postingan saya sekian, satu live saya sekian gitu. Cuman biasanya kayak gitu kita lihat lagi kalau misalnya memang sosoknya sangat amat punya daya daya jual, mungkin kita mau. Tapi so far kita akhirnya nggak pernah ngelanjutin sih ya kayak gitu. Jadi kita lebih fokus. Kita nih di grup kita namanya Kals Corpora. Jadi di Kalsnya kita juga banyak kolaborasi, bukan cuman sama afiliator, tapi sama kolaborator. Jadi kita kayak ada Zizi Syahab, sama Fanny Febriana, dan biasanya kalau misalnya kita kerja sama mereka tuh dapetin fee dari setiap produk yang terjual, unless mereka jadi afiliator atau enggak. Tapi di produk tersebut mereka ikut bantu promosiin. Misalnya mereka bantu posting di sosmed, mereka bantu live, mereka bantu kasih ke teman-temannya mereka. Nah, mereka dapetin komisi dari setiap produk itu terjual. Dan kalau kita selalu percaya kalau mau kerjasama better tuh mutual effort lah. Jadi jangan cuma sebelah kita doang yang kerja tapi harus langsung bayar satu pihak lebih besar gitu. Tapi kita pengen dua-duanya kerjasama supaya hasilnya tuh luar biasa gitu. Oh, ada yang mau cuma enaknya sendiri ada emang? Ada, cuman rata-rata yang kita sih nggak pernah kita alhamdulillah yang sama kita selalu bisa diajakin kerjasama dengan sistem bagi hasil di akhir sih Der. Jadi kita lihat dari performance penjualan dan kita open gitu. Nih kita kasih penjualannya sebulan tuh sekian gitu. Jadi mereka juga tahu. Kalau live gimana? Lu katanya 24 jam enggak ya? Pada saat Ramadan sempat 24 jam. Cuman kalau nggak Ramadan enggak. Dan gue ngerasa sebenarnya live tuh efektivitasnya agak menurun sekarang. Semua ya kayaknya. Gue juga kayaknya udah kayak bukan malas ya, nggak tahu ya, kayak bosan nggak sih? Nggak, gue nanya sih, gue soalnya nggak tahu kenapa, mungkin gue sibuk juga kali ya. Kayak belakangan ini jadi jarang nonton. Karena gini, live itu orang ngerasa kadang-kadang jadi nggak ada gregetnya, karena harga live dan nggak live tuh mereka ngerasa akhirnya sama aja. Nah jadi kalau gue lihat yang live itu yang berjalan adalah kalau misalnya kita ada kayak misalnya kemarin kita bikin Grehawani launching. Sesi live itu khusus buat produk launching. Nah itu langsung gede tuh jualannya live. Jadi memang produk pertama kali rilis tuh pada saat sesi live tersebut. Urgensi ya itu. Ada betul urgensinya dan memang hanya bisa didapatkan di situ dan pada saat itu doang. Terus yang kedua, waktu kemarin kita bikin last stock. Jadi misalnya stoknya nih kadang-kadang kan kita bikin baju kayak Taruni Abaya. Misalnya kita punya ada 5 size dan ada 2 color misalnya gitu. Ternyata udah lama kejual jadi tinggal sisa broken nih. Udah broken size, broken color pula gitu. Berarti kan tinggal satu doang. Tinggal S yang warna marun, satu lagi warna hitam tapi ukuran double XL. Itu kan udah susah kejualnya. Nggak matching tuh. Udah susah gitu kan kejualnya. Nah biasanya kita ada last stock. Jadi kita harus bikin urgency. Ini ada last stock ya. Kita kasih best deal ketika kita lagi live. Jadi kalau misalnya live regular nggak ada apa-apa, itu biasanya udah susah Der. Jadi kalau gue lihat memang harus ada gimmick. Urgency ya. Iya. Scarcity. Ya gitu. Oke. Kalau yang lainnya gimana? Maksudnya yang cowok, tadi kan cewek ya, kalau sama ya? Sama aja sih. Kita, kalau yang cowok sekarang malah, gue yang suka nge-live, gue suka bantuin nge-live di kantor gitu. Dan baju cowok ini, kalau kebetulan di kita tuh kan kita set menjadi couple. Jadi rata-rata dua-duanya kebeli. Betul. Jadi kita bikin seolah-olah kayak ayo dong kalau udah beli yang ahwatnya, yang ihwannya juga jangan lupa beli karena ini bisa jadi satu couple gitu. Walaupun pas belanja mereka bisa check out masing-masing, tapi di etalase ada beberapa yang kita set ini menjadi couple. Berarti ini ada pasangannya dong yang gue pakai. Ada, cuman udah habis. Jadi rata-rata yang ahwat tuh lebih cepat keluar. Oh, berarti gue bisa nyari pasangan baru? Enggak, maksudnya. Oh, jangan dong. Enggak, maksudnya tadi kan katanya udah enggak deh, gue mau beli buat siapa? Agak mengerikan ya. Ya kan enggak ada pasangannya. Nanti kita cariin ya. Tanggung jawab ya, iya, hubungan rumah tangga orang retak kan. Oh, bener. Agak ngeri ya. Oke, ini buat teman-teman ya. Jadi insight-nya adalah kalau live ya sekarang iya mungkin agak menurun atau mungkin lu kurang ini kali banyak variatif orang-orangnya. Berapa hostnya? Malah kemarin nih kalau gue lagi mempelajari Der. Jadi ada afiliator kita kemarin banget baru nyoba live dan dia fokus hanya 3 produk. 3 produk dan produk ini sebenarnya adalah produk yang udah regular produk gitu ya. Maksudnya yang nggak pernah spike tiba-tiba gitu. Tapi pas dia live jadi afiliator memang kita kasih best deal. Dia minta kan, tolong dong Kak, aku disupport. Ya udah kita support, kita kasih harga terbaik buat dia gitu. Dan dia live. Jadi pas live itu keranjangnya cuma ada 3.
Dan ternyata itu malah jauh lebih works dibanding keranjangnya tuh ada 30. Jadi nggak fokus. Oh, nggak fokus. Betul. Jadi selama 2 jam tuh fokus hanya bahas 3 produk itu, dan 3 produk itu mendadak jadi produk terlaris hari itu. Dahsyat. Jadi kayaknya kalau saran gue dibanding fokus, dibanding banyak tapi nggak fokus, lebih baik mungkin dikit tapi lebih fokus gitu. Karena detail ya. Dia dibuka di situ doang gitu. Apa namanya, penjelasannya, product knowledge-nya misalnya, segala macam begitu ya? Apa gimana? Iya. Dan kemarin kita juga baru ketemu di TikTok, salah satu afiliator, dia juga gede banget afiliasinya. Dia bahkan salah satu yang gede, katanya dia sehari bisa ngejualin 5.000 paket. Jadi kayak wow, gede banget gitu. Nah, kalau kita lihat memang yang dia inginkan adalah harganya pasti yang termurah. Pasti yang harganya paling murah gitu. Cuman kita jadi kadang-kadang brand juga jadi bingung nih, kalau semua afiliator minta harga termurah juga bingung kan jadinya. Karena ya nggak mungkin murah ke semua orang kan, nanti juga bingung cara-cara marginnya kan bingung kan. Jadi paling kita bikin special collection, itu hanya ada di tempat kamu, yang ini hanya di tempat kamu, jadi nggak ada di tempat yang lain. Paling kayak gitu sih kita bikinnya. Karena kalau setiap orang minta harga termurah, buat kita berat sih. Ya habis juga lah, kegerus semuanya margin deh. Betul betul. Nice. Ini berarti yang masih ada, berarti yang sisa, yang stoknya memang udah ready ya? Iya, ini ready stock semua kok. Ini ready stock semua. Nice. Keunggulannya yang paling masih menjadi winning, penopang atau backbone-nya adalah yang si Balvia yang marun deh. Iya. Balvia tuh yang marun, betul. Balvia tuh yang paling laris, paling banyak diminta sama orang. Karena mungkin harganya nggak terlalu mahal, dan secara looknya bagus, bahannya pas dipakai nyaman banget. Itu salah satu kelebihannya. Dan di Gerehawa nih, kita juga lagi persiapan buat koleksi Lebaran. Kita bikin ada sarimbit, family set, ada 3 rencananya kita keluarin. Terus kita juga coba eksplorasi jenis kain-kain baru, karena kita pelajarannya adalah kayak nggak, kalau di brand fashion muslim tuh nggak bisa berhenti dengan satu jenis winning produk gitu. Karena satu winning, kita harus mempersiapkan ada produk-produk winning lainnya gitu. Kalau enggak, nanti pasti akan downturn. Karena kita udah pernah mengalami turun tuh waktu itu kan, dari tahun 2019 ke 2020 terus turun sampai tahun 2022, 2023 baru mulai agak naik. Nah, 2024 ini naik banget karena memang kita akhirnya inovasi gitu. Inovasinya maksudnya apakah harus dianeh-anehin banget? Enggak, cuman kayak tadi aja. Tadi kita ngikutin tren, pasar lagi butuhnya apa. Kayak sekarang orang lebih butuh ada teknologi, dan mereka tuh jauh lebih teliti masalah bahan. Kalau masalah segmen community di Gerehawa ya. Jadi memang mereka sangat peduli tentang bahan yang dipakai itu apa. Nah bro, kalau bicara bahan nih, bahan ini kan katanya lucunya adalah semua brand bahannya sama ya? Rata-rata bahan yang kayak yang di Solo itu, kain Sultan misalnya, betul. Kain apa namanya, Mazen, Mina, Nabawi tekstil, pernah tahu nggak? Itu rata-rata ada istilah-istilah namanya itu pasti sama semua ya? Jadi memang ini kan kayak strategi marketing kali ya. Jadi strategi marketingnya memang mereka yang memulai, dan mereka cukup berhasil tuh untuk ngebangun persepsi kalau misalnya cari produk syar'i premium yang bahannya nyaman, carilah bahan barang yang seperti itu gitu. Cuman sekarang memang sebenarnya udah cukup banyak bukan cuman dari satu tempat gitu. Jadi ada beberapa tempat yang udah menyediakan yang anti UV lah, dan bahkan ada yang mau ngeluarin sekarang anti odor. Jadi maksudnya bajunya tuh nggak mudah bau. Jadi kan ya benar-benar maaf ya, kadang memang kan kalau yang ini nggak semua, tapi mungkin karena memang dia kan ketutup, syar'i, betul. Kayak kan takutnya kan lembab, kayak seng gitu kan, ada jadi sesuatu memang aroma kan, tapi itu karena pengaruh bahan, bukan karena bau badannya. Maaf, keringat dari yang sebenarnya tergantung ya, itu tergantung lagi, maksudnya dari pribadinya masing-masing. Cuman kita dari brand mencoba memberikan solusi dengan menghadirkan yang odor tadi. Jadi itu ke depan sih, ini kita baru rilis 2025, sekarang kita belum rilis. Jadi kita lagi tahap riset and development, mungkin abis Lebaran kita juga baru bisa rilis gitu. Nah, bini gue pernah cerita bro, misalnya kan cipika-cipiki sama teman-teman akhwatnya gitu ya, itu juga akhirnya menjadi bahan kajian gue sih sebenarnya terkait bisnis atau ya fashion muslimah ini lah. Kayak kadang bau amis gitu. Ini serius. Itu kenapa bro ya? Maksudnya kayak bukan amis ya. Gue nggak tahu, mungkin kena matahari tapi nggak nyerap apa. Dia sih bilangnya sih istilahnya aroma amis. Ya, gue nggak tahu aroma amis itu apa ya. Gue nggak tahu sih istilah perempuan tuh.
Gue kurang paham ya maksudnya Maaf terminologinya. nih. Gue agak gue tajemin. Tadi gue sebenarnya nggak enak gue mau lanjutin kalimatnya. Izin ya, gue nggak bilang ini semua. Gue nggak bilang ini nggak ada urusan sama agama atau mungkin ke fikihnya nggak. Tapi kan ada akhwat yang bercadar. Kan itu kan bahan juga dong. Kan bisa jadi kan bahan cadar sama bahan ini sama ya, bisa jadi. Gue gak ngerti apa beda bahan. Sama dong harusnya. Sama, biasanya kalau di kita sama. Sama kan? Oke. Nah ini kan dia mungkin kan ngomong kena air liur, ludah, kan gitu. Kalau menurut gue sih balik lagi ke pribadi masing-masing. Iya, bukan. Maksudnya kayak keringet. Adan jangan ketawa, Dan. Saya jadi ketawa nih. Ini buat edukasi kok. Ini gak ada maksud gimana, bener. Wallah ini gak ada maksud. Nah, keringet apa segala macam. Bini gue pernah cipika-cipiki lah sama seseorang akhwat lah. Ya gue gak bilang bahwa bisa jadi mungkin bini gue juga pasti kan keringetan juga apa segala macam. Ini mungkin pas lagi qadarullahnya aja. Tiba-tiba nyium aroma amis. Nah gue gak tahu itu apakah dari liur atau keringat atau apa nih? Itu apakah ke bahan? Nah mungkin lo bisa edukasi dari sisi bahan deh. Apa bahannya kurang tebel, kurang tipis, atau yang nyerap keringat, nyerap liur, iler? Oke, jadi kalau konteks itu gue sebenarnya kurang paham. Tapi yang jelas bahan itu banyak banget fungsinya. Dan bahan itu kan banyak banget jenisnya. Ada bahan serat alam yang kayak rayon, yang kayak tencel. Itu dari serat alam. Itu rata-rata dia jauh lebih adem. Cuman problemnya dari bahan-bahan tersebut itu dia cepat banget lusuh. Karena dia dari serat alam. Jadi dia lebih gampang untuk nggak terlalu tahan lama. Nah kalau yang ada bahan kedua dan harganya cenderung lebih mahal. Ada yang kedua namanya bahan yang dasarnya itu dari polyester. Nah polyester ini kayak yang sekarang kebanyakan orang pakai itu rata-rata bahan polyester. Nah bahan polyester ini memang ada kecenderungan dia itu nggak terlalu adem. Nah makanya kemarin ada yang bikin kain yang harganya memang cenderung mahal karena kain itu akhirnya dibikin breathable. Terus kain itu dibikin ada teknologinya. Dan itulah yang akhirnya membuat kain itu jadi lebih nyaman untuk dikenakan. Kalau misalnya tadi ada masalah solusi mungkin bau nggak sedap apa segala macam, mungkin bisa diselesaikan dengan salah satunya dengan memakai kain yang memang sesuai dengan peruntukannya. Misalnya kalau baju-baju orang makanya pingin baju syar'i kayak gini memang juga harus jelas sih. Kemarin juga pada saat kita FGD banyak yang kasih masukan, Mas saya juga mau dong bikinin celana gamis. Maksudnya apaan Bu? Iya karena kita suka naik motor. Kalau naik motor pakai gamis aja kita susah Mas, malah kita rawan keserimpet segala macam. Bikinin celananya dong Mas, tapi yang menyerupain rok kata dia. Oke, itu bisa jadi salah satu solusi juga. Jadi peruntukannya bisa macam-macam tuh. Tadi mungkin spesifiknya kita bikin kalau yang Grehawa coba hadirkan ini salah satunya yang odor, tapi itu pun juga baru dirilis tahun depan sih gitu. Itu dia, makanya memang kita harus juga ngerti ya buat kayak akhwat apa segala macamnya, kayak tadi misalnya bau tak sedap atau mungkin wangi-wangi ya macam-macam lah apa segala macam. Ketika masalahnya kan cipika-cipiki ketemu sama orang di kajian. Nah kalau gue lihat sih Haikal ini sangat serius mikirin begituan karena kan pasti kan balik lagi untuk kenyamanan dia kan. Betul. Nah, jadi insya Allah solusinya dengan memakai koleksi Grehawa teman-teman. Ini ingin menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita semakin dekat, kita makin pede untuk datang ke kajian gitu kan. Nah karena hidupnya ini yang berkah, ini penuh syukur akan menciptakan keluarga yang bahagia. Amin. Grehawa ini luar biasa ya. Untuk koleksinya nih, ini ada Praya, Puja, Balvia, Syamil. Ini kemeja pria ya? Ya. Mantap. Pokoknya ingat Grehawa, bless life, blissful family. Mantap. Betul, luar udah biasa. cocok nggak? Luar biasa Bapak hafal semua ya. Ya iyalah, calon pemegang saham 98%. Luar biasa. Gila ya. Jadi kedepannya ada gebrakan apa lagi bro? Grehawa yang kita coba sebenarnya sekarang adalah kita pengen membangun komunitasnya tuh lebih istiqomah. Karena kemarin ini kita baru bikin komunitas Sahabat Hawa dan kita bikin kajian sama Ustadz Abdul Zahir. Kita bikin pengajian. Abdul Rahman Zahir? Iya. Ustadz Abdul Rahman Zahir? Oh iya. Masya Allah. Kita bikin kajian di kantor gitu. Ternyata antusiasmenya kita sebenarnya bukan cuma 100 yang daftar tuh 200-an gitu. Jadi kayak wah ini kok ramai sekali gitu. Dan ternyata demand-nya minta diadakan secara rutin gitu. Jadi salah satu ikhtiar kita adalah coba deh kita bikin kajian rutin tidak berbayar ya. Jadi memang ini memang salah satu perjuangan kita buat Sahabat Hawa. Kita mau bikin nih setengahnya nih sampai Ramadan mau kita konsistenin. Insya Allah ntar Desember nih juga ada gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah
kita kemarin tahun lalu itu banyak keterlambatan dari sisi koleksi lebarannya. Jadi kali ini kita mau majukan koleksi lebarannya supaya memang lebih mudah dan lebih gampang diterima sama orang. Kadang-kadang kan ada orang yang tinggalnya nggak di kota besar ya. Jadi distribusinya mungkin perlu waktu 3 sampai seminggu, 3 hari sampai seminggu gitu. Atau bahkan ada yang kalau di luar pulau bisa sampai 2 minggu gitu ya. Jadi ini kita mau bikin lebih awal. Dan yang terakhir mungkin Gerai Hawa, kita mau perbanyak kolaborasi sih Der. Makanya kayak ada tawaran untuk kemarin dari Kasih Umroh. Ya jujur, gua yang ngontak duluan, gue minta karena gue tahu siapa market saya, siapa audiens saya, siapa customer saya. Jadi kayaknya mesti tepat. Makanya gue propose Haikal gitu. Bisa nggak bro support jamaah gue bro? Siap. Ya, laki-laki gitu kan, Siap. maupun yang perempuan. Betul. Gitu. Nah, itu lah makanya jadi kalau itu betul bentuk kolaborasi itu kayak gitu. Bentuk kolaborasi seperti itu. Dan kita banyak support sih ini ketika ada yang mau haji, ada yang mau umroh, biasanya banyak yang ngubungin kita, Kak, kita mau bikin dong buat keluarga kita berlima gitu. Kita mau bikin dong buat kita berkomunitas bersekian, tapi kita custom ya Kak, pingin ada logo kita. Ya itu biasanya kita masih bisa mencoba mengakomodir lah. Itu salah satu kedepannya yang mau kita akomodir adalah maintain komunitas kita sih gitu. Oke, tapi putihnya ini banget ya, jeger banget ya. Maksudnya boleh diadu lah sama brand-brand yang Betul. 1 jutaan gitu loh maksud gue bro. Siap. Padahal harganya nggak segitu kan? Nggak nyampe insya Allah. Masya Allah. Betul. Ya pakai tergantung promonya karena kadang beda-beda gitu. Oke. Lo bisa check out ya teman-teman ya di marketplace-nya Gerai Hawa, ada di Shopee, apa macam-macam lah semuanya. Di lu punya website sendiri ya sih bro? Ada Kan website. bisa check out situ juga kan? Ada. Nah, Ada juga di websitenya geraihawa.co.id kalau nggak salah. Terus ada ya ini Gerai Hawa official. Pokoknya di Shopee, Shop. di Tokopedia ada, di lewat personal shopper juga kalau pengen nanya-nanya langsung boleh di chat aja. Itu ada tadi kontaknya kan. Nah itu di ya kan geraihawa.co.id. Ini bisa di sini. Ada yang bertamain bro mengenai Gerai Hawa ini. Banyak butuh bantuan lah kawan-kawan ini buat optimasi brand. Sebenarnya peluang di bidang fashion muslim tuh terutama di bidang syari itu luar biasa Der. Konsumtif ya? Bukan konsumtifnya, tapi memang marketnya tuh growing. Jadi orangnya tuh bertumbuh dan besar gitu ya. Jadi komunitas ini besar. Dan ini tadinya yang hanya dipakai mungkin ketika orang sudah berhijrah saja, tapi kali ini juga dipakai sama orang-orang yang pengen ikut kajian. Mungkin sehari-harinya mereka belum memakai baju-baju seperti ini gitu ya, belum pakai abaya, tapi masih pakai kaos, masih pakai hijab instan seperti biasa. Tapi ketika mau kajian mereka mau pakai baju-baju seperti ini. Jadi kalau gue lihat sih movementnya ini cukup masif, besar. Dan kalau misalnya memang teman-teman di luar sana pengen bikin brand, ini peluangnya besar banget sih sebenarnya. Saingan dong sama lu dong. Nggak apa-apa. Dibanding kita kasih ke orang lain kan saudara-saudara kita juga. Tapi juga industrinya kan jadi lebih tumbuh ya. Jadi Betul. orang lebih apa ya? Kalau kata guru gua gitu di marketing, kalau lu jalan sendirian, lu akan babak belur untuk edukasi market gitu. Makanya kalau rame-rame orang udah terbiasa ngelihat ya udah common lah, oh jubah, oh syar'i, oh ini. Jadi nggak berat untuk ngeluarin budget karena memang cost per akuisisi kan itu sangat menjadi pertimbangan kan? Betul. Lagi pula ternyata faktanya kan dari 280 triliun kalau nggak salah. 275 triliun market fashion muslim di Indonesia, 75% itu masih barang-barang impor Der. Jadi memang peluangnya sebenarnya jangan kita menganggap brand lokal itu sebagai kompetitor kalau menurut pandangan gue. Tapi brand-brand, bukan brand lah, produk-produk impor ilegal inilah yang memang jadi kompetitor kita. Jadi sebisa mungkin kalau bisa ya uang yang kita buang buat kita belanja ya beredarnya juga di Indonesia juga, jangan dibawa keluar gitu kan, sayang gitu. Jadi bisa membangun industri di sini. Jadi mungkin kita nggak dengar cerita tentang ada PHK lagi, ada yang bangkrut, ada yang apa gitu. Kayak kalau gue sih lebih berpikir semangat apa ya, membangun ekosistem, membangun kolaborasi gitu. Mantap. Alright. Ya kayak gini-gini yang gue pakai begini apa sih bro, thank you ya. Sama-sama. Udah mampir dan membawa saya untuk bahan buat meeting besok nih. Oh siap. Harus mengimbangi sama orang-orang hebat kan. Kita nggak bisa pakai baju asal-asalan bro. Siap. Gerai Hawa lokasi di mana sih? Belum ada store-nya. Belum ada store. Belum. Kalau ada yang mau boleh hubungin si. Oh bisa ini ya, lo distributor sama agen gitu ya? Kita sebenarnya nggak ada. Sebenarnya kita
belum buka, cuman kalau kita nih memang fokusnya masih di 2C, cuman kita lagi mau cari partner buat buka di daerah. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik untuk buka gerai Hawa, mungkin bisa hubungin aja tuh ke 08 111 71 45 43. Personal shoppernya ya. Ya, ntar tanya aja, ntar diarahin pasti sama mereka Gila. buat hubungin ke siapa. Distributor, agen, minimal mungkin berapa bukanya, ada tempat sendiri, tadi survei ya. Nanti gampang lah itu bisa dibantu. Biasanya kita minta orang siapin tempat, nanti kita yang siapin barang. Gue gitu. pikir udah ada lokasinya loh. Dulu ada. Jadi dulu ada. Sekarang pun ada kok. Belum ada deh. Ada Dia yang punya kali brandnya ya. di sini. Is. Gimana jilatan gue? Kayak era kemarin bukan ya? Suka banyak kejilatnya. Hah, siapa tuh? Oke lanjut ya. Ya thank you bro ya. Lu jangan mancing-mancing. Kita kasih solusi.